Sebelum dihabisi atasannya sendiri yakni Herianto, 27, Dina Oktaviani, 23, sempat curhat minta bantuan. Fakta baru terkuak ternyata Dina sempat meminta bantuan kepada atasannya sebelum dihabisi dan mayatnya diruda paksa, di mana Dina curhat asmara soal pacarnya hingga dicarikan orang pintar alias dukun. Ternyata, setelah curhat asmara soal pacarnya, Dina malah menjadi korban pembunuhan oleh atasannya sendiri, Herianto, 27. Adapun sebelum membunuh Dina, Herianto sempat meminjam uang senilai 1,5 juta rupiah kepada korban. Momen tersebut terjadi saat Herianto mengajak Dina Oktaviani ke rumahnya yang berada di Kampung Pasiroa, Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, dan Kabupaten Purwakarta. Kondisi lokasi yang sepi dan terpencil muncul niatan Herianto menghabisi korban setelah melihat perhiasan yang dipakai. Waktu di rumah itu saya sempat pinjam uang 1,5 juta rupiah karena posisinya kan saya gak pegang uang. Dia sempat transfer ke saya. Setelah itu saya mulai kepikiran, rumah lagi sepi, saya hilaf, Pak, ujar Herianto melansir dari wartakotalive.com, Sabtu, 11 Oktober 2025. Sebelumnya mengajak korban ke rumah, Herianto mengungkap awalnya korban sering curhat soal asmara dengan pacarnya. Korban ketika itu putus dan tidak bisa melupakan mantan pacarnya hingga meminta dicarikan orang pintar agar bisa melupakan mantan pacarnya. Dalam hal ini, orang pintar yang dimaksud adalah sosok yang dianggap punya kekuatan supranatural atau ilmu gaib. Sosok itu dianggap bisa membantu masalah melalui ritual hingga dipercaya bisa menyembuhkan penyakit. Jauh-jauh hari dia, korban, cerita, Pak, saya pacaran sama dia tapi udah nggak ada rasa lagi sama saya. Ya intinya supaya si cowoknya mau lagi, kalau nggak pun pengen diobatin supaya saya lupa, nggak ada rasa. Terus kebetulan saya deket sama orang-orang yang bisa dimintain pertolongan kayak hal mistis. Intinya tertarik si korban, ujarnya. Saya bilang, Neng ya udah nanti kita jadwalin kapan bisa. Ketemulah di situ janjian dulu. Saya nggak ada niatan aneh-aneh, niatnya bantu, tuturnya. Ia melanjutkan ceritanya, akhirnya keduanya bertemu di depan sebuah minimarket dekat RS Amira Purwakarta pada Senin, 6.10.202 sore. Dari sana, pelaku kemudian mengajak korban ke rumahnya. Korban, kata dia, dibunuh dengan cara dicekik lantaran tergiur melihat barang berharga yang digunakan korban. Saya cekik dari depan, Pak. Awalnya saya gak niat, tapi faktor ekonomi, saya tergiur sama barang-barang mewah yang dia pakai, sambungnya. Tak berhenti di situ, pelaku juga mengakui sudah menyetubuhi korban usai mencekiknya. Barang-barang berharga milik korban berupa anting, cincin, kalung, 2 HP dan motor juga digasak. Usai membunuh dan menyetubuhi korban, pelaku lalu memasukkan korban ke dalam kardus dan membuangnya di Jembatan Merah Bendungan Jatiluhur, Purwakarta. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membakar tas korban yang berisi data pribadi dan menyembunyikan sepatu serta jaket milik korban.